jangan dia. Aku akan segera pikir. Baiklah, hubungi saja dia. Sementara itu di Bandara Internasional Pano. Ini adalah si manajer. Penerbangan setelah jam awal sepertinya harus menunggu beberapa saat. Sangat panas di sini. Temukan tempat teduh terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba saja seseorang memayunginya. Nona, apa kau sendirian? Apa kau memanggilku? Abaikan, biarkan saya menaungi Anda dari matahari yang terik ini. Jangan biarkan matahari membakar kulit indah Anda. Aku tidak kenal kau, kata si manajer. Tidak perlu, pergilah, tolong jangan ikuti saya. Ayolah Nona, sepertinya aku ditembak oleh Cupid dan sepertinya aku jatuh cinta padamu. Namun tiba-tiba, hei, pergilah. Apa maksudmu? Siapa kau? Dari mana asalmu? Aku ini pacarnya, kata si Jian. Sebaiknya kau pergi dari sini, jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ramah. Hah, kau ternyata kau sudah punya pacar. Kenapa kau tidak bilang sambil pergi? Dia marah-marah. Buang-buang waktu saja. Maaf, aku datang terlambat, kata Jian. Ya, tidak perlu khawatir, aku juga yang datang lebih awal. Terima kasih, seharusnya aku menjemputmu lebih cepat. Jika ada masalah di masa depan, hubungi aku langsung, kata Jian. Aku akan terus menolongmu. Ya, jika tidak mungkin juga kau dapat mencari Ai, bukan? Hah, masuklah ke dalam mobil. Ngomong-ngomong, aku mengubah gaya rambut dan berpakaianmu. Apakah terlihat bagus? Cukup bagus, kau terlihat sangat cantik, kata si Jian. Apa aku benar-benar seperti tanah sebelumnya? Ayolah, bukan tanah tapi agak dingin. Ngomong-ngomong, aku memanggilmu ke sini untuk menunjukkan sesuatu yang bagus padamu, kata Jian. Dijamin kau akan merangsang seluruh indramu. Merangsang apa maksudmu? Ya, kita sampai. Kalian sudah menyiapkan semuanya. Apa kau ingin memulai sekarang? Haruskah kita mulai istirahat dulu? Apa maksudmu? Sekarang dia akan menjamin keamananmu. Lihatlah ini, aku memiliki produk yang akan kita jual terbaru. Rasanya berbeda dari kacamata VR biasa. Mereka pun mencoba VR dari masa depan atau dari masa kiamat. Si Jian, si Ai, dan si manajer Xia. Si manajer Xia sangat kaget. Apa ini? Benar-benar terasa nyata. Apakah ini benar-benar game? Cahayanya sangat terang. Tampaknya ada sesuatu di langit. Sambil melihat, selamat datang di benua dewa kalian. Aku adalah Jian Cheng. Aku adalah Ai. Apakah terlihat cantik? Peralatan kalian terlalu berlebihan. Tentu saja ini adalah perawatan tingkat dewa. Jadi cepat dapatkan sesuatu. Aku memberimu izin. Ada banyak ras di sini. Profesi juga bisa dipilih para pemain dengan bebas. Apa ini bagus? Ya, begitulah. Silahkan pilih saja apa yang kamu pilih, kata si Jian. Aku merasa tidak terbiasa dengan ini. Aku akan menjadi manusia saja. Kalau begitu, Xiaoyu, kamu benar-benar lucu. Bagaimana aku bisa? Baiklah, berhenti bicara. Ayo kita ke kota utama. Ya, sepertinya di sini mulai arc baru ya. Arc masuk ke dalam game gitu. Pertama-tama biarkan Xia mengalami perasaan gameplay. Baiklah, kita sampai. Ini adalah kota utama, benua dewa tanah suci. Di sini masa depan akan menjadi tempat di mana para pemain akan berkumpul dengan banyak. Pemain dapat menerima berbagai misi melalui pengumuman misi tergantung tingkat misi dan hadiahnya berbeda-beda. Pemain juga memilih berpergian dalam tim atau sendiri, itu diperbolehkan. Jika ada pemain yang tidak suka memainkan misi, mereka juga bisa bermain dengan bebas dalam game, memainkan apa saja, misalkan bicara dengan NPC. Di sini pemain dapat menemukan kesenangan sendiri. Selain itu, ya, bisa memicu peristiwa yang berbeda loh. Di sini adalah dunia yang berwarna, lebih bebas daripada dunia nyata. Tampaknya udara menjadi lebih segar, kata si manajer. Jian Cheng, game ini sangat luar biasa. Benar kan? Aku berani mengatakan bahwa ini pasti akan meledak setelah launching. Ini akan menjadi game yang sangat menghancurkan pasar sekarang. Jian Cheng, kau benar-benar luar biasa. Manajer tampaknya lebih bahagia daripada ketika aku pernah melihat game ini. Namun si manajer pun berkata, dengan cara ini uang yang kamu pinjam dari Carmen dilunasi dengan cepat. Jangan khawatir tentang itu, kata Jian Cheng. Tapi Jian Cheng, bagaimana dengan harga game ini? Jika kemahalan, aku khawatir tidak akan mencapai hasil yang kita harapkan. Apakah menurutmu virtual reality hanya bisa ditetapkan pada game? Apa maksudmu? Seperti yang kamu katakan tadi, apa kau mengatakan sesuatu? Kau mengatakan bahwa bermain game harus mengalami kehidupan yang berbeda dengan rentang hidup yang sama. Kehidupan seorang akan meningkat 8 jam. Bukan hanya gamenya, kamu juga dapat menggunakan peralatan virtual reality, membuat komunitas online, platform belanja, real estate, virtual, seperti itu. Kurang lebih seperti Shopee gitulah. Ya, baiklah kalau begitu, kita akan membuat sejarah, kata si Jian Cheng. Jian Cheng, maaf mengganggumu, sepertinya aku mendengar sesuatu. Apakah ini BGM game?
Ini adalah telepon. Apa maksudmu telepon? Telepon berdering di sana di luar di dunia nyata. Lalu tiba-tiba saja Jian Cheng pun membuka virtualnya. Ini memang telepon, aku akan mengangkatnya. Apa kau akan terus bermain? Kata si Ai. Tidak, aku ingin istirahat dulu. Aku akan membersihkan kamarku. Kalau begitu, kata si Ai. Baiklah, jika ada yang perlu kubantu, aku akan bantumu, kata si Ai. Namun si manajer berkata, apa kau tidak membenciku? Membenci? Kenapa aku membencimu? Karena ya misal cemburu, karena aku juga menyukai Jian, kata si manajer. Ayolah, apa kau tidak khawatir aku akan menerusnya? Apakah kau akhirnya mengakui perasaanmu? Aku, kata si manajer, malam ini aku akan memberikannya padamu. Bagaimana menurutmu? Kata si Ai. Sementara itu si Jian menerima telepon dari si Ipan. Halo Ipan, kumaha, assalamualaikum. Bagaimana dengan mata-matanya? Apa kau yakin itu? Ya, belum jelas, namun Blackdoor ditemukan komputer cabang melalui North Island kemampuan kemarin. 7 miliar data dikirim ke Salamander Fire Island. Aku mengerti untuk saat ini. Kita pergi dan selidiki saja dulu. Baiklah, aku tutup. Ya, dimengerti, kata si Ipan. Si Jian Cheng pun berpikir dalam hati, Fire Island pasti cuma pengalihan. Sulit untuk tahu kemana data asli pergi. Sial, aku tidak punya hacker. Tidak berguna sama sekali. Sementara itu, rumah sakit terbaik. Seseorang yang akan dioperasi matanya. Yoling, kau baik-baik saja, katakan pada kakakmu jika apa ada yang ingin kau inginkan. Baiklah kakak, aku hanya ingin menutup jendela. Yoling, aku akan buang kaktus ini. Telah tertusuk berkali-kali. Jangan kak, ini adalah bunga yang ditanam dengan keras. Aku akan memberikannya pada kakak Jian Cheng yang membantuku mengobati penyakitku. Ya, jika ada yang ingat, ini adalah si hacker yang dulu ingin membunuh si Jian Cheng ya dan teman-temannya. Namaku ada Shiley. Aku dulu peringkat ketiga dalam aliansi pertasan di Cina sebagai Jadebird. Karena kesalahan informasi identitasku ketahuan masuk ke masalah tanpa akhir dan berakhir seperti ini. Namun pria bernama Jian Cheng menyelamatkanku. Tidak hanya membuatku keluar dari masalah, tetapi juga berinvestasi menjadikanku lebih lanjut di luar negeri dan membantu adikku menemukan rumah sakit mata terbaik di dunia. Jian Cheng setengah tahun yang lalu. Apakah dia masih mengingatku? Namun tiba-tiba saja, "Hei Shiley, kau di mana sekarang? Aku ada pekerjaan untukmu." Aku di rumah sakit dengan adikku. Bagaimana? Apa dia lebih baik? Ya, jauh lebih baik. Dokter mengatakan ini adalah keajaiban. Butuh waktu 2 bulan paling lambat untuk mendapatkan kembali cahaya. Terima kasih Jian Cheng. Sama-sama, aku ingin memintamu melakukan sesuatu. Aku punya pekerjaan lain untukmu. Siap bos, aku akan melaksanakannya. Ada backdoor diinstal pada server starting trading dan 7 juta informasi dikirim ke luar negeri. Aku ingin mencari tujuan akhir dari data tersebut. Cari juga mata-mata dalam perusahaan. Itu tidak masalah. Apa kau perlu perusahaan pesanankan tiket? Ya, selama tidak ada jaringan, itu tidak masalah. Baiklah, itu terserah padamu, kata si Xiaolin. Semuanya sudah selesai, saatnya kembali dan memainkan game. Ai, kenapa kau sendirian? Kau merindukan dia? Bukan itu maksudmu? Apa yang kau bicarakan? Manajer telah kembali ke tempat istirahatnya. Pergilah padanya. Apa maksudmu? Aku akan bermain saja denganmu, kata si Ai. Aku katakan pada malam ini, izinkan aku bersamamu. Bagaimana jangan jawabannya? Ya, dia tidak mengatakan apa-apa. Seharusnya dia menjadi netral. Dapatkah kau turunkan aku? Aku tidak berhak maksud menghukummu. Kamar ini cukup luas, kata si manajer. Bahkan melihat jendela keluar jendela bisa melihat laut. Ini jauh lebih baik daripada rumah sewaku. Tidak ada yang bisa dilakukan, namun aku agak bosan. Lihat komputer saja. Mari kita menulis tentang rencana promosi game. Namun terdengar suara merintih-rintih aneh. Tidak lagi pula aku tinggal di sini sekarang. Aku ingin memeriksanya. Ya, setelah diperiksa oleh si manajer, kenapa kau begitu sangat gugup? Si Ai pun berkata, Jian Cheng, Ai, apa yang kalian lakukan? Kau sudah istirahatnya? Apa yang kalian lakukan? Kami sedang melakukan pertandingan push up 201, 202, 203. Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Selain itu si Ai kan perempuan. Ayolah, Ai bukan gadis biasa. Lagi pula dia adalah satu-satunya wanita yang bisa kukalahkan. Yang tidak bisa kukalahkan maksudnya. Suatu hari yang cerah di Pulau Panu. Hai pagi manajer, apa kau tidur nyenyak? Ya, kurang lebih begitu. Kalian sudah bangun? Jian Cheng, apa yang kau lakukan? Kemarilah, aku sedang barbekyuan. Kita melakukan barbecue untuk sarapan. Bos Jian bernilai ratusan miliar dolar secara pribadi memasak untuk wanita-wanita. Bagaimana kau bisa berbarbecue di pagi hari, kata si manajer. Ngomong-ngomong tentang menikmati hidup, apakah pulau ini begitu indah?
Ini adalah tanah pribadimu. Terlepas dari rumah kayu, pulau ini pada dasarnya mempertahankan gaya aslinya. Rasanya seperti benar-benar berada di dalam jauh hiruk-pikuk kota. Ini memiliki arti yang hidup. Pulau seperti di pulau terpencil, cukup menarik, kata si manajer. Meskipun ini adalah pulau terpencil, tapi keamanannya benar-benar kelas 1, tidak ada yang bisa masuk. Begitu saja. Namun tiba-tiba setelah omongan begitu, tiba-tiba firasatku buruk, kata si Ai. Tampaknya sesuatu datang dari langit. Apakah ada sesuatu, kata Jian. Terlihat helikopter mendekat. Di sisi yang lain, pesan berukuran 7M ini berakhir di Bozai. Pertama-tama edit program tujuan dan salin file di komputer lain. Sekarang jam 8, maka aku tidak bisa pergi begadang hari ini. Singkatnya semua beres, mari kita pergi istirahat. Kembali dan lanjutkan. Dia terlihat ganas. Kenapa dia menatapku? Tetap tenang, aku akan pergi dari sini. Hei, apa yang kau lihat? Aku selamat. Aku dilacak mundur, tapi aku tidak menyadarinya. Jian Cheng, dengan siapa kau berurusan? Sepertinya Tuhan mentakdirkan untuk membiarkanku berlibur dengan baik. Namun tiba-tiba saja, siapa orang itu? Ayolah, sepertinya aku tahu orang itu. Lama tidak bertemu. Itu adalah si Natasha. Natasha, kenapa kau di sini? Kau makan barbecue pagi-pagi begini, kata si Natasha. Namun tiba-tiba saja, pergilah, kata si Ai sambil menodongkan pisau. Pacar kecilmu masih sangat tidak ramah padaku. Ayo, berusaha memperhatikan. Ada gadis cantik lain di sekitarmu. Siapa dia? Kau benar-benar diberkati oleh para gadis cantik ya, kata si Natasha. Namanya Natasha, dia agen Guo. Memperkenalkanku dengan seperti itu. Ayolah, apa kau tidak punya nama si Ai? Hei, pergilah, sudah aku bilang pergilah. Hei, aku juga petugas keamanan yang bertanggung jawab atas keamanan konsultan. Apa kau ingin menyebabkan perselisihan diplomatik? Ai, hentikan itu. Baiklah, Natasha, apa maksud kedatanganmu? Kata si Natasha. Aku dengar kamu datang ke sini padaku segera mungkin. Asal wanita ini tidak begitu sederhana. Selain itu, sikapnya terhadap Jian Cheng juga sedikit berbeda. Tampaknya sangat baik pada Jian Cheng. Aku penasaran apa hubungan wanita ini, kata si manajer. Jangan gugup begitu. Aku hanya ingin berjabat tangan denganmu dan berteman. Namun, apa yang kau mau? Tapi kau menikmati keberkahan bersama. Hei, jangan main dengan idiom. Ya, kau juga marah setelah mendengar omong kosong seperti itu. Ayolah, kau menjadi sasaran. Apa? Siapa sasaran? Ayolah, apa kau tidak tahu? Sebelum itu, ayo kita sarapan dulu. Aku sangat lapar. Hei, bagaimana kau bisa seperti itu? Namun tiba-tiba saja seseorang menelepon. Ai, awas dia. Aku akan menerima telepon. Baiklah. Kenapa tiba-tiba hujan? Untuk resletingnya tahan air. Telepon Jian Cheng dulu. Halo bos, identitas pihak lain telah dikonfirmasi. Apa kau baik-baik saja? Ya, tidak apa-apa untuk saat ini. Aku baru saja mentransfer file kotak surat yang akan di internet dan catatan username dan passwordnya. Oke, aku sudah mengatakannya. Ya, serahkan padaku. Jaga dirimu baik-baik dan adikmu. Ya, terima kasih bos. Aku harap Shayla akan baik-baik saja. Aku masih punya masalah besar di sini, kata Jian. Aku lebih baik menjadi kaya dan menjadi seorang agen daripada harus meledakkan kepala setiap hari. Aku tidak bisa makan sarapan seperti kalian. Seolah-olah kita ini sama. Ayolah, apa yang kau maksud? Mungkin demikian. Temukan pria kaya dan menikah. Aku ingin seperti itu. Tiba-tiba saja si manajer berkata, aku kenyang, aku tidak mau makan lagi. Ya, gadis itu juga pemarah. Ai, temani dia. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kata Jian. Si Jian pun mengobrol dengan si Natasha secara alami karena aku terpesona. Ayolah, aku serius. Mari kita bicara tentang penjualan senjata terlebih dahulu. Untuk negara baru, kalau memiliki banyak senjata, bukan? Apa yang ingin kau katakan? Jangan main-main, kata si Natasha. Keamanan negara baru dikontrak oleh tentara swasta dan belakangan ini tentara swasta ini adalah milikmu, bukan? Jian Cheng. Jadi apa maksudmu? Kami adalah perusahaan swasta yang mewakili posisi. Kau seharusnya katakan terlebih dahulu siapa yang mengikutiku. Tidak masalah untuk memberitahumu. Aku akan mengikutimu. Adalah Williams. Williams? Siapa itu? Apa kau tidak tahu legenda Perang Dunia Kedua? Orang bodoh mengira itu hanya legenda, namun itu adalah kisah nyata, kata si Natasha. Organisasi misterius William muncul pada Perang Dunia Kedua, tapi di belakangnya sebenarnya adalah, ya kurang lebih mereka di depan umum melakukan apapun untuk amal, tapi rupanya
untuk mengungkap dosa-dosa mereka. Belakangan semakin banyak orang bergabung dengannya. Suatu hari mereka menghilang, seolah-olah ya menguap begitu saja dan menghilang, tapi itu disembunyikan dengan baik, kata si Natasha. Kami menemukan mata-mata di seluruh Eropa. Mereka tempatnya memainkan peran baru, tetapi kita tidak tahu apa-apa. Aku khawatir membiarkanmu memanfaatkannya, kata si Jian. Teruslah bicara. Oke, sepertinya kata pepatah, kau tidak tahu, kau telah melakukannya. Kami akhirnya menemukan kata kunci, apel emas. Apel emas lagi, kata si Jian. Apakah mereka juga tahu bahwa rahasia apel emas adalah tentang 10.000 kepala dan otak manusia? Aku ingin bicara sesuatu, jangan biarkan dia merasa tahu. Baiklah kalau begitu, apa maksudmu apel emas? Apa yang dimakan Adam dan Eve? Ayolah. Apa kau bodoh, kata si Natasha. Kau harus banyak belajar. Kiasan apel emas berasal dari mitologi Yunani, bukan Alkitab, kau tahu? Katakan saja aku tidak tertarik dalam sejarah. Ya, tidak ada. Aku hanya menyampaikan suatu kata. Ngomong-ngomong, senjata yang kamu beli untuk apa? Kapal perang, kapal selam. Aku hanya beli dua ini, tidak ada yang lain. Aku akan membantu menyampaikannya. Sementara itu terlihat seseorang akan pergi. Kita akan berkumpul dan berpisah. Wajahku senang atau sedih ya, kata si manajer. Manajer, ini untukmu. Apa ini? Sebelumnya aku berjanji untuk memberi produk penurunan berat badan. Ayolah, kenapa kau memberiku di sini? Maaf, baiklah aku pergi kalau begitu. Ya, berhati-hatilah di jalan. Aku akan persiapkan tes dalam game setelah aku kembali. Namun tiba-tiba saja, ya, cewek ini sangat cuek padaku, tapi sangat lucu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Namun si manajer tiba-tiba saja berbalik kepada Jian dan unfriend case-nya. Ya, begitulah ya. Si Jian pun merasa malu. Apakah aku dicium? Ya, kau dicium, Jian. Hidup yang indah, bukankah itu wanita gunung es? Natasha, kenapa kau masih di sini sih? Krieger setuju. Baiklah, apakah ada kapal selam nuklir juga dijual? Kurasa tidak. Bagaimana dengan kapal selam induk dan kapal selam kelas 363 kilo? Tidak masalah, harga per unitnya adalah 300 juta, jadi 500 juta dolar bagaimana? Baiklah kalau begitu 500 juta ya, deal, kata si Jian. Apakah ada pelayanan purwa dijual? Ya ada, oke sepakat. Tapi aku agak penasaran. Apa maksudmu? Diplomat Sugo adalah agen Krieging, ekspresi yang akan dibuat presiden yang seperti apa? Itu tergantung pada bagaimana dia ingin terlihat. Apakah aku benar? Aku pergi sekarang, kau akan dan pacar kecilmu bersenang-senanglah, kata si Natasha. Tampaknya Zhang Yangping sebagai boneka dan raja boneka ini bukan lagi rahasia. Ayolah Jian, apa kita langsung pulang? Kata si Natasha. Akhirnya aku punya waktu untuk melihat email dari Shelley. Mari kita lihat siapa mata-matanya. Namun tiba-tiba saja dia ditubruk oleh seseorang. Apa yang terjadi? Kita diserang oleh seseorang, Jian. Lihat, ada seorang yang blokir kita. Apakah musuh? Ya, kurang lebih seperti itu. Terlihat mobil bok itu membuka pintu belakangnya dan menembak. Dan si Ai pun tertembak. Ai, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata si Ai. Ayolah. Namun si orang itu malah terus menembak. Ai, aku akan melindungimu, kata si Ai. Keluar dari sini dengan aman. Baiklah, aku masih bisa bertahan. Ruangan dalam mobil terlalu kecil. Aku sebagai perisai nitrogen, aku hanya bisa pakai ini. Jian pun mengambil senjata dari ruang penyimpanannya. Baiklah, daya tembak lawan terlalu ganas. Jian mengambil granat. Rasakan ini dan dar. Itu mobil anti peluru, bahkan granat pun tidak mempan padanya. Suara apa itu? Datanglah satu lagi dari atas. Terlihat helikopter yang dengan sniper. Itu sniper, aneh. Sudah jelas dia membidikku, tapi kenapa dia tidak menembak? Pikirkan, bahkan kelompok orang ini tidak. Apa yang terjadi? Mungkinkah tujuan mereka adalah untuk menangkapku hidup-hidup? Sementara itu si Ai yang kehilangan banyak darah. Ai, kau mengeluarkan banyak darah, cepat berhenti. Tidak, aku masih bisa bertahan, kata si Ai. Tidak, cepat berhenti, kita akan menyingkirkan mereka. Ya tentu, aku bilang berhenti. Aku akan membunuh mereka. Tidak, jika rahasiamu ketahuan itu akan berbahaya, kata si Ai. Rahasia memang penting, tapi kau lebih penting, kata si Jian. Si Jian pun masuk ke dalam mode marahnya atau mode buasnya. Jangan Jian, jangan keluar. Jian, jangan. Si Jian pun melompat ke dalam air. Orang ini gila. Berubah menjadi rencana C. Bergerak ke koordinat 302-220. Tim A bangun garis pertahanan. Kemanapun dia pergi, jemput dia. Ketua gadis jalang itu pergi. Baiklah, biarkan. Itu sangat penting menemukan Jian Cheng sekarang. Lalu si Ai pun menelepon si Ipan. Ai, sudah tidak bisa
Tidak usah bilang apa-apa, aku sudah tahu. Kami mendeteksi helikopter mencurigakan, pasukan sedang menuju target. Sementara itu Jiancheng yang menyelam. Ada sesuatu di sana. Tiba-tiba saja Jiancheng pun mengambil muka orang itu. Apa itu? Dan itu adalah si Jiancheng yang sudah memakai peralatannya. Lihat bagaimana aku bisa membunuhmu saat ini dengan mudah, kata Jiancheng. Halo, bagaimana keadaannya, kata si bos. Sinyalnya hilang, bos. Bos, ada darah. Apa yang terjadi? Ada darah di air. Apa yang terjadi sebenarnya? Tiba-tiba saja si Jiancheng pun keluar menggunakan suit armornya dengan senjata, dan dengan gantengnya si Jiancheng keluar.